Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kumpul pada hari ini dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah FK YPIP Petojo tahun ajaran 2020-2021 yang pada saat ini dilangsungkan secara virtual, Selasa 14 Juli 2020. Yang terhormat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan IPI Jakarta, Bapak Halim SE MPD. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Perguruan IPI Jakarta, Bapak Sutarno Eskom beserta jajarannya. Yang kami hormati, Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Mukijo Martoyo MPD. Yang kami hormati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Hairil SPD, dan Bapak Putut Bayuratri SS. Yang kami hormati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Mezika Wahyuni SPD, dan Staf Kurikulum Ibu Nia Kurniati SPD. Yang kami hormati, rekan-rekan pengajar dan staf SMK YPIP Petojo, dan para peserta MPLS tahun 2020-2021 SMK YPIP Petojo yang kami banggakan. Sebelum mulai acara, izinkan saya, Diantika Khairani, untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua adalah pengenalan visi dan misi tata tertib sekolah, yang ketiga adalah materi bullying dan narkoba yang akan dibawakan oleh narasumber kita dari Polres Jakarta Pusat. Yang keempat adalah pengenalan program jurusan. Yang kelima adalah podcast dengan bimbingan konseling tentang pengembangan karir. Dan yang keenam adalah tes kejuruan. Sebelum memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars YPIP. Kepada seluruh peserta MPLS, dimohon untuk berdiri. Goy. Pada so ganteng anjing. Selesai.
Pramesti. Sakit juga ya. Jadi ya menghilang anjing. Ya, dimohon kepada seluruh peserta MPLS dipersilakan duduk kembali. Duduk. Memasuki acara selanjutnya, Tiduran boleh yaitu gak? pengenalan visi dan misi target sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Mukijo Martoyo MPD. Kepada Bapak Dr. Andes Mukijo Martoyo MPD, dipersilakan. Apa tuh, Ban? Sekali lagi, selamat pagi anak-anak Buyut semuanya. Ya, para peserta MPLS, Amin. mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kepala sekolah lu. Alhamdulillah. Man, burung apa man itu man? Mati imani diwali. Buyut tuh. Wassalatu wassalamu ala Parah lo. wasobihi kanjeng. Para peserta MPLS semuanya sudah siap ya? Tolong. Sedikit. Mungkin sudah kenal sama Bapak? Belum. Nah, Sedikit. jadi saya perkenalkan nama Bapak adalah Mukijo Martoyo, Kepala Iya, Pak. Dari kamar. anak-anak sampai Emang kita bergabung di SMK YPIP, kepala sekolahnya saja tidak kenal. Jadi sekali lagi saya perkenalkan bahwa kepala sekolah kalian nanti di SMK YPIP Petojo ini adalah Bapak Mukijo Martoyo. Ini orangnya, lihat silakan. Siapa? Para peserta MPLS, saya pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang visi dan tujuan SMK YPIP Lu nge-like itu. Petojo. Sigit. Visi SMK YPIP Petojo adalah Dia unggul dalam berprestasi, Mutoy. terampil dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Nah ya, di layar saya sampaikan, saya bisa dilihat semuanya bahwa visi SMK YPIP sekali lagi eksis, unggul dalam berprestasi, terampil dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Jadi maknanya adalah setiap siswa yang sekolah di SMK YPIP nantinya selama 3 tahun ya, itu ujungnya harus punya prestasi dalam kompetensinya, kemudian terampil dalam kompetensinya dan mandiri. Ya, siswa-siswi diharapkan juga setelah lulus itu juga bisa mandiri berdasarkan iman dan takwa. Ya, karena di dalam kehidupan tentunya tidak seterusnya bergantung pada orang tua. Jadi makna di sini mandiri berdasarkan iman dan takwa itu adalah kalian nanti setelah lulus bisa bekerja, bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian masing-masing yang didasarkan dan iman dan takwa. Artinya walaupun kalian nanti bekerja sebagai apapun atau berusaha dalam bidang apapun, jangan lupa iman kalian dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari misi SMK. Kemudian misinya yang pertama adalah mempertahankan dan mengembangkan eksistensi sekolah. Kenapa dikatakan eksis? Ya, Pak. Kemudian harus mempertahankan. Karena sekolah itu akan eksis kalau siswanya ada. Proses pembelajarannya baik.
ya, kemudian bisa terus berkembang, siswanya bertambah, ya, maka kalian siap. tidak salah kalau Hey sekolah guys, what's minute? karena di samping bertahan sekolahnya, juga siswanya terus berkembang. Karena apa, para peserta MPLS kalian, nanti kalian sudah lulus 30 tahun yang akan datang, atau bahkan 40 tahun yang akan datang. Sekolah ini masih ada, alma matermu masih ada. Jikalau memerlukan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen, misalnya mau legalisir, maka kalau sekolahnya itu eksis, kalian tidak repot. Dan itu diharapkan sekolah itu tidak ada turunnya. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah sekolah sebagai pusat iptek. Jadi sekolah itu kalian juga harus bisa menimba ilmu pengetahuan dan bisa mengembangkan teknologi yang difasilitasi oleh sekolah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan unit produksi, atau kalau di SMK itu ya anak-anak sekalian istilahnya business center. Kalau di masyarakat ya apa namanya, swalayan lah. Misalnya paling dekat dengan masyarakat adalah seperti Indomaret. Nah, di SMK YPIP untuk bisnis centernya sudah disiapkan sekelas kelas penjualan swalayan, yaitu sekelas Indomaret, ya. Kemudian bisa juga untuk praktek para siswa-siswa, ya. Jadi di samping belajar sifatnya itu guru pengetahuan, juga praktek di IPMAT ini. Kemudian selanjutnya kegiatan belajar mengajar dengan sistem ganda. Para siswa peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021 bahwa SMK itu wajib melaksanakan PKL, atau istilah yang lain adalah pembelajaran dengan sistem ganda. Kalau bahasa gampangnya sekarang adalah PKL. Nah, itu wajib, ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan profesionalisme guru, karyawan, dan manajemen sekolah. Jadi, nggak kelihatan Pak. Walaupun sudah menjadi guru, tetap profesionalismenya ditingkatkan. Maksudnya kemampuannya, ya, melalui MGMP, melalui pendidikan dan latihan, kemudian seminar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan imtak dan kemandirian. Jadi di SMK YPIP tentunya para siswa-siswi di samping belajar menuntut ilmu juga diberi pembinaan tentang kesiswaan agar para siswa-siswi yang sekolah di SMK YPIP ini tertib, kemudian tidak berbuat hal-hal yang tidak pada tempatnya, misalnya tawuran, ya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Inilah yang nanti akan membentuk kalian menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang baik yang diharapkan oleh orang tua. Itu yang pertama adalah mengenai visi dan misinya. Kemudian tujuannya, SMK YPIP Petojo ini mempunyai tujuan, ya, pertama adalah membentuk peserta didik yang tampil dan mandiri, ya. Kemudian menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia tenaga kerja yang siap pakai di dunia kerja. Kemudian membekali peserta didik dengan kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Jadi intinya para peserta MPLS, calon siswa-siswi SMK YPIP Petojo, setelah nanti mengenal visi misi ini, diharapkan para siswa-siswi nanti bisa mengikuti, dan kemudian setelah selesai
di SMK YPIP bukan hanya pinter, ya, bukan hanya menguasai kompetensi, tapi akhlaknya juga harus baik, ya. Karena apa? Di dalam kehidupan, dalam dunia kerja, di masyarakat, orang tidak hanya bisa pinter saja, tapi juga harus bisa bersosialisasi, berkarakter, dan mandiri. Apalagi untuk zaman sekarang ini, di dalam dunia kerja, 3 hal itu diperlukan. Jadi kalau bahasa gampangnya adalah bahwa orang tidak cukup hanya pinter tanpa didukung oleh karakter yang baik, perilaku yang baik, ya. Oleh karena itu, sekali lagi melalui materi visi misi SMK YPIP, mudah-mudahan para peserta MPLS nantinya akan memahami dan akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak paham gimana tuh? Kemudian selanjutnya ini saya tunjukkan juga bahwa di SMK YPIP Petojo itu akreditasinya, lihat ya para peserta MPLS, kalau sekolah itu pilih yang akreditasinya itu A, ya, nilai angkanya 92. Jadi di SMK YPIP akreditasinya A untuk jurusan TKJ, ya, untuk jurusan TKJ nih. Kemudian jurusan ini nilainya nih, para peserta MPLS atau anak-anakku semuanya, bahwa kalau sekolah itu jangan sembarangan milih sekolah, lihat dulu akreditasinya nih. Nilai sekolah kita, nilai sekolah SMK YPIP Petojo ini, kalian bisa lihat jumlahnya 92, itu kategorinya adalah A. Tadi di depan sudah terlihat tadi. Jadi ini merupakan akreditasi sekolah. Jadi baik atau tidaknya atau kurang baiknya sekolah itu bisa dilihat dari sini, nah, ya. Tuh. Selanjutnya ini jurusan administrasi dan keuangan atau sekarang akuntansi keuangan dan lembaga, AKL, ya. Bagi yang mengambil jurusan atau kompetensi AKL atau akuntansi keuangan dan lembaga, nih, ini nilai akreditasinya malah 94, ya, masih 94 dengan nilai sebagai berikut. Nih, lihat, jumlahnya adalah 94. Ini untuk AKL, akuntansi keuangan dan lembaga. Selanjutnya jurusan ini kompetensi manajemen perkantoran. Kalau sekarang, nak, ini namanya OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Kalau dulu 3 tahun yang lalu namanya masih manajemen perkantoran, tapi sekarang udah OTKP. Ini bagi yang memilih OTKP, ini nilai akreditasinya juga A, nilainya adalah 94. Ya, ini masih OTKP, nilainya 94. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, jurusan bisnis dan pemasaran, ya. Bisnis pemasaran. Ini juga A nilainya. Nah, nilai 94. Ya. Tuh, ini adalah nilai akreditasi yang jurusan pemasaran. Para peserta MPLS, bahwa akreditasi sekolah itu dilakukan selama 5 tahun sekali. Dan ini lihat, ini mulai dari 17. Jadi setiap 5 tahun itu sekolah itu dinilai akreditasi. Jadi sekolah yang benar ada nilai akreditasinya, akreditasinya juga bagus, maka kalian tidak salah kalau memilih sekolah yang
yang bagus di SMK YPIP Petojo. Ya, dia tidak berpikir. ya. Ya, mungkin dia Kemudian yang terakhir, para peserta MPLS sekalian, bahwa di SMK YPIP Petojo itu tahun pelajaran 2020-2021 buka jurusan atau dibuka kompetensi baru, yaitu RPL, rekayasa perangkat lunak. Ya, rekayasa perangkat lunak atau RPL ini bagi yang kebetulan tahun pelajaran 2020-2021 ini ada yang ambil kompetensi Orang ini. program rekayasa perangkat lunak, maka sekarang ini sudah ada surat izinnya. Ya, tuh. Mungkin itu saja sementara para peserta MPLS, saya Kepala SMK YPI Petojo, Mukijo Martoyo menyampaikan materi yang sesuai dengan jadwal, yaitu visi misi SMK YPIP. Sekali lagi, selamat, semangat ya anak-anakku semuanya. Selamat pagi dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah bisa menambah Amin. kalian juga. Amin. Selanjutnya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang akan dibawakan oleh bagian bimbingan konseling SMK YPIP. Mukanya lucu. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu. Ini adalah guru BK kita, yaitu Bu Khoiriyah. Mari bergabung Bu Khoiriyah. Iya. Ada mukanya. Lu ngapain kalau kamera dimatiin, Gus? Ya cuy, mau cuy. Kamera dimatiin buat apa? Biarin aja sih. Anak-anak mohon untuk tidak bersuara Makasih, Bu ya. Khoiriyah. Dengarkan arahan dari guru BK kalian. Terima kasih. Bu Khoiriyah nih kalau Artinya berarti apa? Cuma kan sudah mengenal saya lah ya. Itu suara siapa kalau telepon? Nggak ada akhlak yang telepon. Kalau untuk ini Bu Khoiriyah, kalau untuk adik-adik mungkin kalau sama saya udah kenal nih. Kalau sama Bu Khoiriyah kan belum kenal. Iya. Gitu. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Tojo semoga betah ya. Selamat pagi, Bu. Iya, Bu. Ya, saya perkenalkan diri. Nama saya Khoiriyah di SMK YPIP, bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Yang biasa anak-anak bilang dokternya sekolah. Begitu. Ya. Jadi kalau ada yang sakit-sakit nih, Boleh ya. Hati itu. oh curhat ya. Oke Bu, kita nggak ngomongin curhat dulu nih. Kalau curhat nanti kalau kita udah masuk jalan, Sedikit. besar dari siswa bisa nih. di mood dulu pada. Kan kita kali ini Bu, ini adalah Lagi kita rebahan. membicarakan tentang pengembangan karir dari siswa-siswi SMK YPIP ke depannya. Nah, untuk bimbingan karir yang diberikan kepada siswa-siswi SMK ini nanti seperti apa sih Bu? YPIP? Iya, begini anak-anakku sekalian. Untuk BK, karena bimbingan karir itu adalah bagian dari bimbingan konseling. Ya, kalau di dalam bimbingan konseling itu ada bidang bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan pribadi. Ya. Yang kedua adalah bimbingan sosial. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan belajar. Dan yang terakhir ini adalah bimbingan karir. Nah, bimbingan karir ini sebetulnya luas sekali. Karena mencakup yang pertama adalah biasa siswa itu di dalam diri mempunyai beberapa ya, ada yang dikatakan dengan potensi, ada kemampuan, ada bakat, ada hobi dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan dipergunakan dalam capai karir. Dan kemudian ada juga di dalam bimbingan karir itu masuk kalau untuk kelas 11-12 itu masuk ke dalam
praktek kerja lapangan, ya, bagian dari bimbingan karir dia. 11 yang sudah dinyatakan naik. Masa-masa sekarang ini lagi masa-masa PKL juga ya. Woi, Dinda cuma geser doang. Masa pandemi seperti ini, alhamdulillah. Ya, anak keren, alhamdulillah. Walaupun situasinya masih pandemi seperti ini, perusahaan-perusahaan sudah mau menerima kami, sudah mempercayakan kami dari SMKYP melaksanakan praktek kerja lapangan di perusahaan atau di instansi. 5 kali 5. 25 plus Matiin bego mut. Itu apa sih Bu gunanya buat Matiin tolol. Ketua juga lu. Karena Gak kedengeran nih. untuk mengikuti ujian nasional atau ujian LSP itu harus ada sertifikat PKL, harus ada nilai dari Cara praktek. matiin gimana, woi? Kalau nanti dia tidak Enggak aku pada ya matiin. Gimana caranya? atau nilai PKL itu tidak bisa mengikuti ujian nasional. Dan sertifikat PKL juga, ya anak-anakku, itu bisa dipergunakan untuk mencari pekerjaan. Ya, kalau ada sertifikatnya, insya Allah mencari pekerjaan itu akan mendapatkan kemudahan karena sudah pernah praktek, pernah kerja. Jadi kalau kita itu kalau kerja itu kan harus beda dari yang lain ya Bu ya. Kalau yang lain hanya mungkin bermodal ijazah, kalau kita ada ijazah dan ada kelebihan mempunyai sertifikat PKL tadi. Terus nilai-nilai PKL-nya di situ ada poin-poin, ada kejujuran, terus kerjasama, disiplin, nah itu semuanya ketepatan waktu itu nanti akan dilihat oleh perusahaan nantinya pada saat dia. Jadi gitu teman-teman, anak-anak kudus di rumah. Nah, jadi PKL ini diadakan nanti ketika kalian kelas 11 naik ke kelas 12. Manfaatnya itu untuk salah satu syarat dalam mengikuti uji sertifikasi atau LSP. Ya Bu ya. Ya. Selain itu juga kalau PKL nih Bu, ada beberapa alumni yang bilang mereka PKL ini mereka malah dipercayai ketika nanti lulus mereka bisa masuk kerja di sana Bu. Itu banyak yang pembimbing di sana, apa namanya, direktur atau ARD atau bagian-bagian yang percayaannya itu sempat memberikan percayaan Bu, tolong kalau anaknya, anak-anaknya rajin, disiplin, waktu kayaknya kerjanya juga bagus. Gitu. Nanti kalau sudah selesai lulus menjadi karyawan saya, boleh Bu. Keren ya Bu, itu jadi keuntungan ya Bu ya buat kita-kita ya Bu ya. SMK, karena SMK-nya PIP itu memang sudah mendapat kepercayaan dari perusahaan-perusahaan. Tuh, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti buat adik-adik yang baru mau masuk harus dipersiapkan nih, karena kan masih ada waktu untuk mempersiapkan PKL selama nanti masuk kelas 11. Jadi persiapkan kira-kira di naksir perusahaan mana dulu nih, mau PKL di mana itu boleh dipersiapkan. Nah, anak-anak ini kan bersama kantor Aldo. PIP ini punya nggak sih perusahaan yang bekerja sama dengan ada nggak beberapa perusahaan? Banyak juga. Kita memang kalau setempat dimut bego pada otakku pada lu monyet. kan kita bawa surat. Lu pelit. Kerjasama yang kita tahu, walau itu memang masih syarat. Enggak, lu udah pelit lu. Itu berkelanjutan. Alhamdulillah. Anjay Beherlan. Seperti hari-hari Jogja Muhammadiyah 2, kemudian Kementerian Agama sudah ada MOU. Mandi. Ini juga ya, bukan kita di IKJ itu kan ada kelas fiber optik yang bekerja sama dengan PT Telkom. Jadi itu menjadi Terus Bu, untuk kedepannya penempatan kerja dari siswa-siswi SMK YPIP ini gimana sih Bu? Per jurusan atau penempatan kerja? Kalau untuk penempatan kerja setelah lulus maksudnya dia. Nah, setelah lulus dari SMK YPIP, alhamdulillah ya walaupun memang diterimanya kadang-kadang tidak sesuai dengan
jurusannya. Ya, karena di lapangan itu kadang-kadang kita menghadapi di lapangan beda dengan di sekolah. Kita punya kemampuan di sekolah seperti ini. Jurusan kita AP, administrasi atau PM atau teknik jaringan komputer. Luar sana itu yang dibutuhkan misalnya administrasi, sementara itu mau tidak mau ya, tapi dia harus belajar, belajar dengan apa yang dia tadi disampaikan oleh Bu Khoiria tadi bahwa itu kedepannya pekerjaan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari juga. Nanti kalau misalnya kalian itu jurusannya AP, tidak menutup kemungkinan kalian juga harus belajar mungkin belajar aplikasinya atau belajar tentang pemasarannya. Karena apa? Karena kedepannya itu pekerjaan itu terbuka luas untuk siapapun yang memiliki keahlian yang keahlian yang skill yang berbeda gitu. Jadi harus belum dimut dong. Karena kita sudah diberikan oleh Allah itu kemampuan yang tadi saya bilang, kemampuan, potensi, itu jadi harus dikembangkan, ya, jangan sampai disia-siakan. Kemudian apalagi kira-kira yang mau disampaikan gitu buat teman-teman SMK, ya untuk siswa-siswi SMK yang baru mau bergabung ke SMK YPI, nanti kalau situasinya sudah normal, gitu ya. Karena kita sekarang situasinya masih seperti ini, masih memprihatinkan. Menutup kemungkinan tetap belajar, tetap semangat. Ya, nanti kalau situasinya sudah normal, saya sebagai tim bimbingan dan konseling ya siap membantu karena memang tugas kami adalah membantu di belajar. Ya, dan tidak menutup juga akan membantu siswa yang mempunyai kesulitan. Dong pada itu nih siswa nggak ada akhlak loh. Handset siapa tuh berisik kali? Masalah keuangan, ya walaupun kami tidak akan memberikan materi, tapi nanti akan menyampaikan kepada memberikan jalan keluar supaya terlepas dari kesulitan keuangan gitu, biar nggak galau lagi Bu. Soalnya ini banyak nih Bu, saya kalau ngajar itu di kelas itu kadang-kadang anak-anak tuh yang murung gitu Bu di kelas. Ternyata mereka itu punya masalah yang memang mau dikeluarkan. Kalau sama guru kelas biasanya mereka suka malu-malu, tapi nih kalau nanti ada tim BK, kalian bisa konsultasi dengan Bapak dari guru BK. Nah, langsung keluar BK, jangan menunggu dipanggil ya anak-anak, langsung aja, malu dan nggak perlu takut. Guru BK itu bukan polisi tapi dokternya sekolah yang akan siap membantu mengobati ya sakitnya. Nah Bu, kalau boleh dikasih tahu nih biar teman-teman tahu di rumah, di BK itu Ibu dan rekan tim BK itu ada siapa aja Bu, biar nanti mungkin teman-teman bisa kenal walaupun mungkin hari ini tidak bisa hadir. Ya, kebetulan kami di sini ada BK ada 6 ya. Saya sendiri, Pak Ria, kemudian Pak Budiantara SPD, kemudian Bunga SPD, kemudian ada Neng Lia SPD, kemudian ada Pak Gaza SPD, ada Bu Hajah Linda Kohan SPD, Dokter Anda, gitu ya. Nah itu barangkali BK-nya. Nanti kalian kalau sudah masuk, sudah normal, kalian bisa bertemu dengan tim BK yang berjumlah sebanyak ya. Banyak nih tim BK-nya. Jadi kalian boleh milih. Boleh milih mau sama Ibu, Bapak, mau yang muda, mau yang muda atau yang lebih berpengalaman itu tergantung pilihan kalian mau curhat-curhat, mau diobatinya sama siapa? Diobati. Disembuhkan ya. Kalau untuk apa Bu, kedepannya tuh BK itu selain tentang bursa kerja, ada nggak sih Bu pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BK atau ada tes-tes gitu Bu untuk
sebetulnya banyak sekali yang dilakukan dengan BK itu. Ada yang namanya tes kepribadian, ada tes apa namanya EQ, gitu kan. Kemudian ada sosiometri, angket-angket dan lain sebagainya itu ada yang dilakukan oleh kita perangkat atau itunya banyak sekali. Ya, jadi nanti siap kalau misalnya sudah normal, kita bisa tatap muka, ya, kita akan memberikan kemudian semacam tes ya yang tentang DCM, itu isinya banyak sekali ya. Itu ranahnya pembimbing BK nih. Kalau ibu kan nggak tahu nih, Bu. Kalau lagi PJJ gini nih, Bu, dan anak-anak tidak tatap muka. Terus kalau misalnya anak-anak di rumah memang lagi membutuhkan tempat untuk curhat, untuk menanyakan masalah-masalah dan problematika mereka, kira-kira ini penanganan BK SMK YPB 7 ini seperti apa, Bu? Karena tidak bisa tatap muka ya, nah bisa langsung via telepon. Jadi BK tidak menutup. Iya, siap kapanpun bisa lah 24 jam. Jadi konseling jarak jauh. Betul ya. Berarti saya juga boleh ya, Bu? Boleh. Tidak hanya siswa, guru pun kalau memang mempunyai kesulitan, tapi ini ya, saya tidak mungkin bisa gitu ya. Itu ya anak-anak. Jadi tetap walaupun PJJ seperti ini, silakan anak-anakku, silakan untuk kalau mau curhat-curhat, mau konsultasi tentang kesulitan belajar atau motivasi belajar atau pergaulan atau mungkin orang tua dan lain sebagainya, silakan via telepon, nanti bisa kita berikan nomor telepon. Ya. Itu tadi yang disampaikan sama Bu Khoiria, cukup banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang adik-adik di rumah bisa terima. Salah satunya tadi tentang kerjanya SMK YPIP, terus ada PKL-nya, praktek lapangan, praktek kerja di luarnya ya Bu, di lapangannya. Terus ada juga tadi kalau ada masalah atau apa-apa boleh langsung nih selama PJJ ini boleh. Bu Khoiria dan timnya siap menerima itu secara online. Jadi jangan khawatir, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita tetap menerima menerima keluhan. Ya, jadi kalian jangan pusing di rumah gara-gara PJJ, bingung Bu, ini gurunya bete, tugasnya gimana Bu? Nah nanti insya Allah tim BK akan memberikan solusi dan akan memberikan pencerahan untuk anak-anak di rumah. Ya. Mungkin itu ya Bu ya, untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah mengisi atau memberikan masukan-masukan untuk anak-anak kita di rumah. Terima kasih juga Bu Dian sudah memberikan. Ya, terima kasih semuanya untuk anak-anakku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tentang materi bullying dan narkoba. Untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Aibtu Suprapto, Kanit Dikyasa Satlantas Jakarta Pusat, dan Bribka F. Rianto, anggota Dikyasa Satlantas Jakarta. Yang kedua ada Bribka Ervianto, anggota Dikyasa Satlantas Jakarta Pusat, dengan materi Kamtipmas Jakpus, narkoba di kalangan pelajar, pembulian di kalangan pelajar, pelanggaran IT, informasi elektronik, dan yang terakhir kerjasama YPIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para peserta PKS yang ada di rumah. Terima kasih untuk kegiatan MPLS di Sekolah YPIP Ketujuh Jakarta Pusat. Pada hari ini kita sudah mengejar hari yang kedua, di mana pada pagi hari ini kita alhamdulillah sudah kedatangan tamu kita, yaitu dari Polres Jakarta Pusat. Perlu kita perkenalkan. Yang pertama yaitu
Bapak Eko Suprapto, Kanit Jaksa Satlantas Jakarta Pusat. Selamat pagi Bapak. Kemudian yang kedua, Bapak Bribka Erwianto, anggota Jasa Satlantas Jakarta Pusat. Selamat pagi Bapak. Para peserta nilai sekalian, ada beberapa hal yang perlu nanti akan disampaikan oleh Bapak Bribka Erwianto. Nanti tolong untuk para peserta MPRS supaya dirangkum kita ke panitia. Para peserta sekalian, materi yang akan disampaikan oleh beliau berdua, diantaranya perlu kalian catat. Yang pertama adalah tentang Kamtibmas, ya, Kamtibmas terutama di Jakarta Pusat, wabil khusus di Tabir dan wabil khusus lagi di lingkungan sekolah JPB Betojo Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua yaitu tentang narkoba, yaitu pelanggaran narkoba di kalangan pelajar dan di kalangan para remaja pada umumnya. Kenapa? Karena remaja itu kan generasi penerus bangsa. Jangan sampai kalian nanti ada di dalamnya, kalau tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang kepedulian. Nah, ini sekarang lagi ngetren ini, Bapak sekarang lagi ngetren ini. Mudah-mudahan yang masuk di sekolah JPB, mudah-mudahan tidak ada satupun yang melakukan hal seperti itu. Karena kalau ada yang melakukan seperti itu, pasti akan kita balikan ke orang tua. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran IT. Nanti akan disampaikan oleh beliau-beliaunya ahlinya. Keempat adalah sampai di mana kerjasama antara sekolah JPB Jakarta dengan pihak kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Jakarta Pusat. Baiklah, Bapak para peserta yang sekalian, langsung saja bahasan nanti kita mulai. Yang pertama dari Bapak Eko Suprapto. Mohon izin Pak, mohon penjelasannya untuk Kamtibmas terutama di Jakarta Pusat maupun dari daerah JPB sendiri Pak. Bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih waktunya. Sebelum kami mengisi pemberian sosialisasi perlu saya perkenalkan dulu. Kami dari Satlantas Jakarta Pusat, Eko Suprapto dengan Bapak Erwianto. Kepada adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, kesempatan pada pagi hari ini memohon kepada anak-anak semuanya, khususnya yang kelas 1 yang baru masuk, dan kepada orang tuanya bahwa di lingkungan sekolah itu tidak digunakan untuk membawa motor, boleh ya? Iya siapa? Tidak membawa motor. Dan kepada orang tuanya, ibu, untuk tidak memberikan sepeda motor kepada anaknya pada saat sekolah. Yang kedua, kepada orang tua bisa mengantar atau mungkin dengan naik ojek. Ya. Anem boy. Terima kasih kepada Bapak Eko Suprapto. Bohong. Masuk. Bohong. Masuk. Yang mengikuti yang ada di daring pada Masuk. Bohong. Wait. Dulu SMP, SMA, dulu pesertanya sangat banyak sekali. Abang sini jago-jago. 1.100 lebih Pak. Insya Allah nanti apa yang disampaikan oleh Bapak nanti akan ke master supaya baca. Kemudian Pak Eko Suprapto, Maksudnya satu kaki seran, tai. berjalannya di lingkungan JPB sendiri bagaimana Pak? Saya lu pakai udah kayak tang gojek lu, tang gojek kalau. Perut lu buncit polisi. Ataupun sambang ke sekitaran sekolah JPB. Mau dengerin jangan dengerin. Damet begini. Apa lagi? Yang melakukan pelanggaran
khususnya yang sepeda motor. Berisik nih, berisik. Jadi masih ada yang tidak memakai helm dan berboncengan lebih daripada 2. Kemudian yang terakhir masih banyak yang melakukan pelanggaran melawan arah. Mohon kepada anak-anak semuanya karena Orang COVID ini amat, COVID makan tonton COVID. Hai. masa depan kita semuanya. Ya. Jangan sampai melakukan pelanggaran lalu lintas. Ya dilepas polisi. Berisik. Ya. Arya lu anak polisi. Buncit. Orang rakyat. Kapan? Siapa? Insya Allah nanti anak-anak yang PKS. Ada ya minum kayak anu polisi. Aduh jamet goblok. Barangkali ada tambahan dari Bapak Rianto. Jangan ngebaca lawan lah. Itu gue mengerti. Bahwasanya saat ini adalah dalam masa situasi yang tidak biasa atau tidak masih istilahnya di normal. Adik-adik semua jangan ngomong apaan sih Pak? Gue nggak ngerti. Nyimak gua. Baik itu mencoret maupun cuma lu ngomong ada yang dengerin. Gak usah berisik, dimut makanya. Adik-adik semua selalu untuk ikuti protokol yang sudah diatur oleh pemerintah. Ngomong terus. Terima kasih Pak Rianto. Kemudian Pak Rianto, saya ingin mendengar Lu pada nggak ngerti imut ya? masa-masa pandemi. Berisik tuh nggak, lu pada bacot mulu. Protokol kesehatan untuk di sekolah JPP sendiri bagaimana Pak? Tadi Bapak datang tuh bagaimana? Ada nggak seperti itu Pak? Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk sekolah YPIB itu sendiri sudah melaksanakan semua sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pada saat ketika kita masuk sudah dicek suhu badannya, setelah dicek kita cuci tangan, kita menggunakan masker. Yang penting bisa masuk ke sekolah. Terima kasih Pak. Ini jelas ini kita tidak membohongin ya. Kenyataannya memang protokol kesehatan untuk sekolah YPIB memang kita selalu patuh dengan Pak, jangan lama-lama Pak, baterai lowbat nih Pak. Kemudian kita untuk materi yang kedua Bapak sekalian, silakan nanti siapa yang menjelaskan. Ini saat ini tentang ngantuk. Di rumah kita aman, tapi di sekolah karena pergaulan dengan teman-teman, Pak. Itu bagaimana, kondisi saat ini bagaimana, apakah di Jakarta Pusat Buncit. Bagaimana? Tolong dijelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran narkoba, Pak, terutama babi busuk pada. Saya Pak, dua adik. Jar. Ini kapan sisanya nih? Dan itu semua, kalian perlu ingat Conge. bahwa kami sebagai petugas kepolisian selalu memberikan penyuluhan dan memberikan Boleh. sekolah dan itu rutin. Iya. Semua sekolah yang ada kami. Kita memberikan informasi terkait dengan Lu pada yang nggak dimut itu nggak ngerti. Yang paling Nulis apa? Ini sebetulnya bukan hanya tugas dari kepolisian dan tugas dari Bapak dan Ibu, tapi ini juga merupakan tanggung jawab dari keluarga. Itu yang paling utama. Harmonisasi sebuah keluarga itu juga memberikan dampak sosiologis pada Udah naik jamet. Rasakan ketenangan di rumah, orang tuanya tidak ada pertengkaran, tidak ada permasalahan, otomatis anak akan fokus untuk belajar dan dia tidak akan sedikit pun mencari pelarian, khususnya untuk masalah narkoba. Karena kebanyakan masalah narkoba itu digunakan untuk sebagai pelarian atau biasanya itu ada permasalahan. Dan permasalahan itu sudah selesai, maka dia akan mencoba-coba menggunakan narkoba. Kita selalu melakukan upaya preventif, upaya pencegahan kita utamakan dibanding penindakan.
Siapa? Ini Pak, barangkali kan kadang-kadang. Kenapa dong manggil? Kalau di lingkungan para peserta Ridho. Apa Ridho? Itu kan kadang-kadang kita di samping Kalau bisa lewat pesan ya, jangan lewat Bagi-bagi lah. Ya, tentang dia mengetahui narkoba itu bagaimana Pak? Cara melaporkannya bagaimana? Atau kadang-kadang banyak sekali kita tahu tapi kita segan untuk melaporkan supaya identitas itu atau tidak. Ngantuk. Langkah-langkahnya bagaimana Pak? Karena persangka itu kan Pak. Bagaimana? Ya. Yang pertama, adik-adikku semua, kalian bisa paling tidak Ngantuk. Orang tua itu akan menginformasikan. Nanti di situ ada tugas khusus dari kepolisian yang membidangi masalah bimas atau bidang masyarakat. Dia melekat, dia ada di kelurahan, dia standby selalu. Nanti kalian bisa menginformasikan ke sana, untuk identitas kalian bisa dirahasiakan. Nanti dari sana bisa akan ditindaklanjuti. Ya. Terima kasih Pak Komandan Pak Erbianto. Ada di sekalian para peserta MKRS sudah dijelaskan untuk narkoba memang tidak bisa kita atasi sendiri. Bagaimanapun pelibatan dari pribadi, keluarga, lingkungan, ya kepolisian itu pasti ada korelasinya semuanya. Terima kasih Bapak untuk yang bahasan ketiga, Pak. Barangkali nanti Bapak akan menjelaskan. Oh, ngantuk Pak. Tentang itu Pak, tentang di materi juga nih Pak, tentang pembulian. Please ya Allah, lu pada diem dulu, nggak kedengeran atau enggak? Di kelas kita sering di TV-TV di daerah mana? Gurunya tuh nggak kurang kedengeran. Di rumah, dia pada diem dulu lah. Di lingkungan RT masing-masing itu bagaimana? Diem bego, nggak kedengeran. Terima kasih. Jadi mohon kepada anak-anak semuanya. Pada saat di lingkungan keluarga. Udahlah. Baterai gue lobet. Nggak guna anjing bener. Selalu udahan boleh kan? Dan menghormati. Please dong pada diem apa? Di lingkungan sekolah, pada teman-teman semuanya. Dan apapun bentuknya pendapat kepada Ada lu mau tidur kayak bodo amat, gue nggak rugi. Tidur sono lu pada. Selalu kita hormati dan kita hargai. Jadi kita tidak boleh ya, untuk mengejek atau membuli kepada teman-teman. Karena apa? Kalau sudah tentunya akan merasa anak itu takut sehingga apa? Anak tersebut setelah minder dan setelah takut dia tertutup, dia tidak mau bergaul kepada teman yang lain. Kalau sudah seperti itu nanti ya, timbulnya anak tersebut akan menyendiri. Nah di sini kita belajar hormati dan menghargai kepada teman-teman semuanya. Ya, jangan sogan selu. Bercanda itu pun ya, betul-betul dijaga. Ya, tata cara komunikasi dan tata cara untuk menegur teman kita betul-betul kita jaga. Ini tuh buat dirangkum ya, lu pada berisik. Pelajaran itu pada nanya-nanya lu. Bacaan cimoy anjing. Bukanya kayak cimoy lu. Adik-adikku semua, kalian perlu ingat. Enggak ya lu, terlalu gampang aja monyet. Kita semua sama. Ya, artinya tidak ada yang hebat, tidak ada yang miskin, semua sama. Kalian wajib untuk menghargai siapapun yang kalian berkomunikasi. Jangan sekali-kali kalian melakukan atau mengintimidasi, memaksakan kehendak kalian. Tidak dibolehkan. Nah, terima kasih Pak. Boleh yang untuk yang terakhir Pak, ini sekalian dirangkum saja Pak. Ini terutama tentang pelanggaran IT Pak. Pelanggaran IT sekarang kan lebih jauh ini ya. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Pelanggaran IT dengan kaitannya dengan ini kerjasama. Ya.
Ih, beresek kepada. Bacot. Dengan memberikan sekali sosialisasi kepada adik-adik kepada menginformasikan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam ID ini. Ada di perwingan. Satu hal. Untuk Ingat, jarimu itu adalah harimau. Jangan media sosial. Jangan sekali-kali kita beritanya benar atau salah, kita main diperluaskan saja. Ada sistemnya itu namanya proses. baterai lo. Bila ada orang yang dirugikan dan dia melakukan pengaduan, Baterai lo cek. orang yang melibatkan beritanya bisa diproses yang hukum. Untuk itu, akan jangan menyebarluaskan atau menyebarkan berita yang belum tentu tidak benar atau bisa dikatakan valid. Terima kasih Pak. Ini Pak untuk pembuktian Pak, membuktikan bahwa sekolah itu memang benar-benar kerjasama dengan pihak kepolisian. Ini gimana Pak? Biasanya kan ini kadang-kadang pihak lain itu tidak mengetahui Pak. Tahu Pak? Ya ini salah satu bentuk kami sudah ketua YPIP, polisian maupun dengan pihak TNI kita bekerja sama dan berkolaborasi. Mau gue jadi polisi makan duit haram. Ya benar. Terima kasih Pak. Ya dari sekalian ini bukti nyata bahwa sekolah YPIP ya kita tidak hanya di atas kertas saja, ya, bahkan di YPIP juga perlu diketahui bahwa khusus untuk melacak di mana perutnya buncit. mana yang masih Pak. Karena sudah terjadi. Oh yang baterainya lo udah berapa persen baterainya? Alhamdulillah untuk tahun kemarin memang itu. Aduh lobet nih. Berapa persen? Membantu Pak. Komunikasi melalui AT juga kita sudah lakukan. Barangkali itu dulu Bapak Ibnu Suprapto dan Bapak Rimka Dianto. Mudah-mudahan baterai lu berapa baterai lu? pada pagi dan siang hari ini bermanfaat bagi anak didik kita, para peserta MPLS, dan saya pemandu acara ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya adalah tentang pengenalan program jurusan yang ada di SMK YPIP Petojo. Selamat menyaksikan tayangan program jurusan SMK YPIP Petojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan TKJ. Teknik komputer dan jaringan itu ada di situ itu ada mengenai teknik komputer dan jaringan. Jadi 3 sisi yang akan didapatkan di dalam ilmu TKJ, yaitu tekniknya, komputernya, dan jaringannya. Makanya dalam jurusan itu, dari jurusan lain itu yang paling komplit itu yaitu TKJ. Karena di TKJ itu ada teknik, kita bisa mempelajari tentang komputer, kita bisa mempelajari tentang jaringan. Ini udah kan nanti abis ini gue cuma ngerangin tes ya? Karena di situ ada teknik, komputer, dan jaringan itu, 3 komponen itu yang akan dipelajari, yang tidak akan jauh dari pelajaran TKJ itu. Kalau sekarang itu kurikulum 2020 itu lebih berkembang lagi karena dia akan masuk tentang sistem operasi jaringan. Kalau sistem operasi jaringan itu udah berbasis sistem, yaitu udah menggunakan aplikasi. Contohnya sistem operasi kayak Linux, kayak Mikrotik itu sudah berkaitan dengan jaringan semuanya. Udah gue nyalain, 3 kali ngomong, beneran. Kita ini mengenai fasilitas tentang praktek TKJ. Yang kedua, terus
lab TKJ ini sekarang kita sudah kerja sama dengan Telkom. Terus yang di BP juga, yang kedua kita sudah kerja sama Axial, yang ketiga kita ada perusahaan jasa yaitu dengan Andiane. Jadi semua kita kalau terutama Telkom ya, akan saya menjelaskan tentang Telkom. Jadi halo guys, mengadakan program lulusan terbaik itu, lulusan yang dinilai di atas rata-rata akan masuk seleksi untuk masuk ke perusahaan Telkom. Kebetulan di sini kita mengadakan kerjasama dengan Telkom. Jadi nanti akan ada videonya tentang lab fiber optik. Ya, di mana lab fiber optik ini TKJ itu kita sudah kerjasama sama Telkom. Jadi di situ akan simulasi praktek tentang pemasangan fiber optik. Pertama, di sini kita mempunyai peralatan yang lengkap. Yang kedua, kerjasama sama perusahaan kita sudah mempunyai. Yang ketiga, dari penutup dari saya itu, kalian masuk TKJ itu semoga kalian sukses, semoga kalian belajar. Intinya masuk ke TKJIP itu bukan sekolah swasta seperti biasanya, karena di sini itu belajarnya tidak main-main. Di sini sudah ada lab dan alat perlengkapan yang sangat jelas atau sangat komplit. Di sini kita sudah kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang ternama. Untuk lulusan TKJ itu kita nggak bakalan kemana-kemana lagi karena kita sudah disaring sama perusahaan. Assalamualaikum, selamat datang di Lab OTKP YPIP Petojo. Perkenalkan, nama saya Harida. Di sini saya merangkap sebagai Kaprok atau Ketua Program Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau bisa disingkat dengan OTKP. OTKP itu apa sih, Pak? OTKP itu dia fokus di bidang perkantoran, ngebahas tentang dari mana pekerjaan awal dikerjakan sampai akhir dikerjakan. Dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai terakhir pengevaluasian. Itu yang ada nanti di OTKP. Wah, menarik banget ya Pak belajar di OTKP. Kalau misalnya keunggulan OTKP di SMK YPIP ini kira-kira apa Pak? Oh, keunggulannya itu banyak banget. Kita termasuk salah satu sekolah yang fasilitasnya itu sudah lengkap. Yayasan itu mendukung kegiatan atau jurusan OTKP sehingga kita bisa lihat di sini itu semua peralatan itu mirip dengan aslinya yang ada di kantor. Kita mau belajar tentang cara membuat laporan keuangan, udah disiapkan alatnya. Kita membahas tentang membuat surat, itu juga udah ada disiapkan alatnya. Apalagi buat arsip kita sudah lengkap sekali. Wah, luar biasa ya Pak untuk OTKP. Nah, kira-kira ke depannya itu ranah pekerjaan dari lulusan siswa-siswi OTKP ini kira-kira gimana aja Pak? Untuk nanti jenjang kerja dari OTKP itu cukup luas. Dia bisa kerja di kantor bagian apa aja. Dari mulai administrasi adminnya, bisa bagian HRD-nya, bahkan bisa bagian pemasarannya. Bahkan juga laporan keuangan bisa karena kita belajar tentang membuat laporan keuangan. Wah, cukup menarik ya penjelasan tentang OTKP SMK YPIP Petojo. Dan untuk kiat-kiatnya kepada adik-adik kelas baru, terutama jurusan OTKP, semoga kalian bisa belajar dengan fokus, dengan lebih teliti, karena OTKP itu peluang kerjanya banyak. Kalian juga ilmunya apalagi banyak banget. Kita termasuk unggulan OTKP di sini. Sudah ada lembaga sertifikasi di sini, jadi kalian untuk peluang kerjanya lebih besar. Dan tetap semangat buat belajar, jangan pernah menyerah. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan terus belajar. Hai, perkenalkan, saya Diantika. Saya sebagai Kaprok Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMK YPIP Petojo. Kemudian AKL itu apa sih? AKL itu adalah kepanjangan dari akuntansi dan keuangan lembaga, di mana di dalam AKL
nantinya kita akan mempelajari segala tentang pencatatan keuangan baik di lembaga ataupun di perusahaan. Yang dipelajari di AKL di YPIP itu apa? Karena AKL berhubungan dengan keuangan, otomatis yang akan kita pelajari nanti di saat pelajaran AKL adalah berhubungan dengan keuangan atau pencatatan keuangan perusahaan. Kalau lulusan AKL itu berarti nanti bisa kerjanya di mana aja? Oh ya jelas, lulusannya banyak banget ranah pekerjaannya. Salah satunya kita bisa kerja di koperasi, jadi banker, bisa kerja di toko juga, bisa mengelola keuangan dan wirausaha sendiri. Untuk keunggulan AKL di YPIP itu apa, Bu Dian? Oh, cukup banyak keunggulan di YPIP ini. Untuk AKL sendiri, kita memiliki satu lab yang dimana di dalamnya itu dilengkapi oleh aplikasi akuntansi sendiri. Contohnya Myop ini. Dan di YPIP ini tidak hanya belajar untuk satu aplikasi saja, tapi ada beberapa aplikasi yang kita akan aplikasi. Apa kiat-kiat Ibu bagi murid AKL? Kiat-kiatnya kalau nanti kalian yang masuk AKL, jangan lupa yang pertama seorang akuntan adalah harus teliti, itu kunci banget. Jadi yang nggak teliti sekarang nih belajar harus teliti. Karena apa? Karena AKL berhubungan tentang pencatatan keuangan perusahaan, jadi kita nggak boleh sembarangan. Itu kiat yang pertama. Yang kedua sabar dan rajin belajar serta tidak malas untuk belajar di rumah sendiri. Sekian penjelasan tentang akuntansi dan keuangan lembaga di SMK YPIP Sukoharjo. Selamat bergabung untuk para siswa-siswi yang nantinya akan belajar bersama tim AKL SMK YPIP Sukoharjo. Ribet jiwanya. Ngomong-ngomong, BDP itu apa sih, Bu? BDP itu adalah bisnis dari dan pemasaran, di mana siswa-siswinya diajarkan dasar pemasaran secara konvensional atau modern. Misalkan bisnis online. Terus kalau saya masuk BDP, apa aja Bu yang kita pelajarin? Di BDP dari pemasaran kita akan belajar menata produk, atau display, administrasi transaksi, bisnis online, marketing, bisnis retail, menata produk, marketing, dan lain-lain. Nah, kalau gitu Bu, lulusan BDP biasanya nanti kalau udah lulus jadi di mana, Bu? Untuk lulusan BDP, perusahaan banyak terbuka untuk lulusan pemasaran. Dia bisa di bagian marketing, telemarketing, di supermarket, bisnis retail, dan perusahaan di gudang juga bisa. Kalau gitu, keunggulan dari jurusan BDP itu apa, Bu? Keunggulan dari BDP, selain siswa mempunyai jiwa kewirausahaan, kita juga sudah bekerja sama dengan hari-hari swalayan, Jogja, Partner Store. Kita juga bisa bekerja sama untuk merekrut lulusan SMK itu. Selain itu, untuk jurusan BDP, untuk PSG kita langsung menyalurkan dana PSG ke hari-hari pasar swalayan. Jadi siswa tidak usah mencari tempat PSG, mereka sudah langsung dimasukkan untuk PSG. Nah, kalau begitu, saya minta kiat-kiatnya dong, Bu, untuk siswa-siswa BDP belajar di jurusan BDP ke depannya. Untuk siswa-siswa BDP, kiat-kiat untuk bisa masuk di jurusan BDP, satu harus memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Yang kedua, mampu belajar secara efektif, terus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar nanti pada saat presentasi bisa berbicara dengan lancar. Yang keempat, mampu membuat proposal di mana nanti pada saat kerja siswa dapat membuat proposal usaha yang baik. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selamat bergabung di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Oke. Perkenalkan, saya Reza Malis. Saya Kaprok AKL.
RPL itu apa sih Pak? Kepanjangan RPL itu adalah Rekayasa Pengaturan. Itu salah satu bidang keilmuan yang mempelajari tentang bagaimana kita membuat sebuah software melalui programming. Nah, yang dipelajari di jurusan RPL itu apa aja Pak? Jurusan RPL sini kita mempelajari beberapa bahasa pemrograman untuk pemrograman web. Kemudian kita akan sambungkan ke mobile app melalui beberapa request API. Dan dari kesemuanya kita akan membagi menjadi dua bagian, yaitu backend dan frontend. Jadi lulusan RPL itu kita bekerja di perusahaan yang pastinya perusahaan developer. Dan perusahaan developer di Indonesia itu sudah banyak banget. Dan perusahaan-perusahaannya besar. Dan yang paling unik lagi untuk programming ini, untuk RPL, lulusan RPL itu kerjanya bisa remote. Jadi dari rumah kita cuma kirim script aja. Kalau keunggulan lainnya kira-kira masih ada Pak? Untuk keunggulan, saya akan jawab di ruang sebelah. Jadi keunggulan untuk kalian yang masuk RPL di IPB, kita udah punya ruangan khusus, ini khusus untuk developer. Jadi anak-anak yang berkualitas, mereka akan dilibatkan dalam suatu project, dan di ruangan ini semua toolsnya kita menggunakan free and open source software. Jadi kita akan menggunakan Linux, kalian akan mencoba bagaimana rasanya berada di environment seorang programmer yang sebenarnya. Jadi kita tidak menggunakan software-software bajakan, kita menggunakan software yang gratis namun itu banyak dipakai oleh para programmer. Nah, Pak, ada nggak sih kiat-kiat buat siswa-siswa yang nantinya akan belajar di RPL? Kiat-kiat bagi kalian yang pengen belajar RPL, pertama adalah sabar, jadi nggak perlu terlalu nafsu pengen menguasai semua bahasa pemrograman, karena kesalahan beberapa programmer adalah mereka itu pengen menguasai banyak bahasa pemrograman tapi tidak pernah memiliki project. Jadi kiatnya untuk belajar di sini, kalian sabar, ikutin step yang ada, dan perbanyak belajar di waktu luang kalian, manfaatkan waktu luang kalian. Sekian penjelasan dari saya, selamat bergabung di RPL.